Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baik, di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah penyelidikan lokasi dengan studi kasus terowongan. Oke, next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Kurnia Sinda, Ella Davi Agustin, Arma Ayuni Cahya, saya sendiri, Sarmila, Indah Deviana Putri, dan Riki Setiawan. Oke, untuk pendahuluan berisikan latar belakang serta maksud dan tujuan. Next. Oke, untuk latar belakang sendiri, di mana penyelidikan tanah seringkali dianggap kurang penting pada tahap awal proyek, karena kurang memiliki nilai tambah untuk proyek dalam jangka waktu pendek. Namun, kerap kali pada proyek-proyek yang dilaksanakan ditemukan asumsi bahwa desain dalam yang telah ditentukan kurang tepat sehingga bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Oleh karenanya, diadakan penyelidikan lokasi tambahan, desain ulang, dan perbaikan pekerjaan konstruksi yang memiliki dampak signifikan pada waktu dan biaya proyek. Next. Oke. Adapun untuk maksud dan tujuan, yang pertama itu untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi lapisan tanah dan parameter tanah. Yang kedua, untuk keperluan perencanaan desain yang maksimal serta biaya yang memadai. Yang ketiga atau yang terakhir, untuk meminimalisir asumsi desain yang telah ditentukan kurang tepat sehingga bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Oke, untuk tinjauan pustaka berisikan penyelidikan tanah, langkah dan tahap penyelidikan, serta review jurnal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tentang penyelidikan tanah. Jadi penyelidikan tanah sendiri merupakan salah satu kegiatan dalam bidang geoteknik yang dilakukan untuk memperoleh sifat dan karakteristik dari tanah itu sendiri. Nah, menurut SNI 8460 tahun 2017 ada dua jenis penyelidikan, yaitu penyelidikan lapangan dan juga penyelidikan laboratorium. Nah, untuk itu dalam perencanaan sebuah konstruksi termasuk terowongan sangat diperlukan adanya penyelidikan tanah untuk mendapatkan data tanah di lokasi yang akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan teknik pembangunan, desain konstruksi, perbaikan tanah, dan hal lain yang perlu dirancang dalam pembangunan konstruksi. Next. Nah, jadi untuk tahapannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, melakukan evaluasi dan studi lapangan, di mana sebelum mengadakan suatu penyelidikan tanah, diperlukan informasi keadaan di lapangan. Pengamatannya itu meliputi topografi, vegetasi, bangunan yang telah ada, akses jalan, dan lain-lain. Peninjauan seperti ini perlu dilakukan oleh seorang ahli geoteknik. Nah, yang kedua yaitu melakukan penyelidikan tanah awal, di mana pada tahapan ini dilakukan pemboran dan uji lapangan dalam jumlah yang terbatas. Jumlah penyelidikan tanah pada penyelidikan awal untuk tanah normal setiap 100 sampai dengan 200 meter, sedangkan untuk tanah lunak setiap 50 sampai 100 meter. Terus yang ketiga ada penyelidikan tanah detail, di mana pada tahap ini informasi keadaan tanah yang dibutuhkan untuk perancangan dan konstruksi fondasi dalam dikumpulkan. Informasi ini harus mencukupi perencanaan dan untuk mengantisipasi masalah yang timbul selama konstruksi. Next. Oke, nah selanjutnya ada review jurnal yang kami gunakan, di mana jurnal yang kami review ini membahas terkait penyelidikan lokasi sebelum melakukan kegiatan konstruksi pada terowongan. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dalam melakukan penyelidikan tanah terdapat 2 jenis, yaitu penyelidikan lapangan dan laboratorium. Adapun penyelidikan lapangan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengeboran dan juga SPT. SPT dilakukan pada interval 1 meter kedalaman kecuali pada lokasi pengambilan sampel tanah tak terganggu. Terus SPT dilakukan dengan alat kabel phase hammer. Kemudian pengujian ini mengikuti standar ASTM D158608A tahun 2008. Dalam jurnal ini, peneliti juga melakukan pengujian laboratorium. Pengujian lab yang dilakukan menggunakan peralatan dan metode standar yang berlaku untuk mengetahui indeks perilaku tanah, klasifikasi tanah, parameter kekuatan geser, dan parameter konsolidasi. Kemudian metode pengujian lab yang dilakukan meliputi pengujian kadar air, Atterberg limit, unconsolidated, consolidated, terus under train traksial, dan pengujian konsolidasi.
Nah, kemudian selain yang dilakukan oleh peneliti di dalam jurnal, sebenarnya masih ada beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil yang didapat. Misal dalam penelitian lapangan ditambahkan uji penetrasi dan juga dalam pengujian lab ditambahkan uji permeabilitas. Next. Selanjutnya, untuk metode penyelidikan tanah terbagi menjadi dua, yaitu penyelidikan lapangan dan pengujian laboratorium. Next. Nah, jadi untuk proses penyelidikan lokasi sendiri dilakukan dua jenis. Nah, penyelidikan lapangan atau site exploration itu meliputi pemeriksaan kondisi tanah, vegetasi, serta iklim atau cuaca sebagai detail tambahan dalam penyelidikan. Kemudian untuk pengujian lab dilaksanakan setelah penyelidikan lapangan terlaksana dan hasil penyelidikannya akan menjadi data dasar dalam melakukan pengeboran dan kegiatan konstruksi lainnya. Next. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas penyelidikan lapangan. Di dalam jurnal ini ada dua yang dilakukan, yaitu SPT dan juga sondir atau CPT. Nah, SPT ini dilakukan untuk mengestimasi nilai kerapatan relatif dan lapisan tanah yang diuji. Kemudian untuk melakukan pengujian SPT dibutuhkan sebuah alat utama yang disebut standar split barrel sampler atau tabung belah standar. Alat ini dimasukkan ke dalam borehole setelah dibor terlebih dahulu dengan alat bor. Kemudian yang kedua ada sondir atau CPT. Nah, menurut SNI tahun nomor 2827 tahun 2008, dalam desain struktur tanah fondasi sering dilakukan analisis stabilitas dan perhitungan desain fondasi bangunan dengan menggunakan parameter tanah baik tegangan total maupun tegangan efektif. Parameter perlawanan penetrasi dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan CPT atau sondir itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya ada pengujian laboratorium. Nah, yang pertama itu ada kadar air alami, di mana untuk mengetahui jumlah kadar airnya. Kemudian, pengujian laboratorium yang kedua adalah Atterberg limit untuk mengetahui respon tanah terhadap air yang meliputi batas cair, batas plastik, dan juga indeks plastisitas tanah. Kemudian pengujian yang ketiga adalah unconsolidated undrained axial untuk mendapatkan parameter kekuatan tanah dalam kondisi undrained. Kemudian selanjutnya pengujian yang keempat itu consolidated undrained axial test. Nah, ini untuk memperoleh parameter kekuatan tanah setelah mengalami konsolidasi dan kemudian dimampatkan dalam kondisi undrained. Kemudian yang kelima ada pengujian konsolidasi untuk memperoleh nilai koefisien konsolidasi atau CV dan juga indeks pemampatan atau CC yang selanjutnya dipergunakan untuk memprediksi lama waktu konsolidasi dan juga besarnya penurunan tanah akibat beban di atasnya. Kemudian pengujian yang keenam adalah uji permeabilitas. Nah, ini untuk memperoleh nilai koefisien permeabilitas tanah atau nilai K yang digunakan untuk mengetahui besarnya rembesan. Next. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Bisa di next. Nah, yang pertama ada metode analisis daya dukung. Analisis perhitungan daya dukung fondasi dilakukan dengan menerapkan rumus-rumus statis maupun dengan program komputer. Bersamaan untuk menentukan daya dukung tiang statik mengikuti ketentuan yang direkomendasikan oleh Meyerhof, API, RESWORK, dan Naval Facilities Engineering Command untuk tanah kohesif dan non-kohesif. Kemudian ada daya dukung aksial. Nah, secara umum daya dukung aksial pondasi tiang adalah sebagai berikut, yaitu QU sama dengan QS ditambah QP, atau sama dengan AS dikali QS ditambah AP dikali QP, di mana AP sendiri adalah luas penampang tiang dan juga AS adalah luas selimut tiang. Kemudian QP dan QS adalah satuan beban yang ditransfer pada tahanan ujung dan tahanan selimut pondasi tiang. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada kekuatan cabut pondasi tiang. Perencanaan pondasi tiang harus memperhitungkan daya dukung tiang terhadap kekuatan cabut terutama untuk struktur yang menerima gaya gempa. Pada beberapa kasus, kekuatan cabut pondasi tiang menentukan kedalaman penetrasi minimum tiang yang diperlukan.
Nah, pada tanah kohesif yang berbutir halus, tahanan selimut terhadap gaya tekan maupun tarik akan sama besarnya. Sedangkan pada tanah non-kohesif atau bebas pengaliran, tahanan selimut tarik diasumsikan sebesar 70% dari besarnya tahanan selimut tekan. Nah, selanjutnya ada daya dukung lateral pondasi tiang. Ini daya dukung lateral pondasi tiang tergantung pada perpindahan kepala tiang dalam arah lateral yang diizinkan. Daya dukung lateral tiang tunggal dihitung menggunakan program komputer untuk perpindahan lateral kepala tiang sebesar 10 mm. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada kondisi geoteknik bawah permukaan. Nah, berdasarkan hasil analisis saringan tanah pada kedalaman sampai dengan 12 meter di bawah dasar laut, pada umumnya berupa tanah pasir berkerikil dengan gradasi baik. Pada kedalaman lebih dari 19 meter di bawah dasar laut, pada umumnya terdiri dari tanah lanau kepasiran. Berat volume tanah basah atau gamma S dan berat volume tanah kering atau gamma D bervariasi masing-masing antara 18 kN per meter kubik sampai 19,70 kN per meter kubik dan juga 13 kN per meter kubik sampai 17,12 kN per meter kubik. Sedangkan untuk nilai spesifik gravity atau GS bervariasi antara 2,73 dan juga 2,79. Bisa di next. Nah, ini lanjutan dari kondisi geoteknik bawah permukaan. Berdasarkan hasil penyelidikan tanah tersebut, dibuat profil tanah bawah permukaan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini yang mengacu pada profil tanah hasil pengeboran tersebut. Lapisan tanah permukaan yang menyusun daerah penelitian sampai dengan dasar lubang bor dapat diklasifikasikan menjadi 3 zona lapisan utama seperti pada gambar. Selanjutnya, analisis daya dukung aksial tekan. Analisis kapasitas aksial tiang dilakukan dengan menggunakan beberapa rumus metode statis. Dalam analisis digunakan diameter tiang 60 cm dan 90 cm dengan panjang tiang sesuai dengan kedalaman pengeboran, yaitu 35 meter di bawah dasar laut. Berdasarkan analisis, maka daya dukung aksial tekan dan aksial tarik dapat dirangkum seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, analisis kekuatan lateral tiang. Analisis kekuatan lateral tiang dilakukan dengan pembebanan horizontal secara bertahap untuk mengetahui perpindahan lateral atau lateral displacement dan lokasi titik jepit. Dalam analisis digunakan diameter tiang 40 cm dan 90 cm dengan panjang tiang sesuai dengan kedalaman pengeboran yaitu 35 meter di bawah dasar laut. Tahapan beban horizontal yang digunakan secara berurutan adalah 2 kN, 4 kN, 6 kN, 8 kN, 10 kN, 20 kN, seterusnya sampai 500 kN. Hasil analisis perhitungan kapasitas daya dukung lateral tiang tersebut ditunjukkan pada gambar 5 dan gambar 6 pada slide berikut. Selanjutnya, ini untuk yang gambar 5-nya. Gambar 5 menunjukkan hubungan beban lateral yang diberikan dengan perpindahan lateral yang terjadi pada tiang sepanjang kedalamannya. Semakin besar beban lateral yang diberikan, maka perpindahan lateral yang terjadi pada tiang akan semakin nyata. Akan tetapi, perpindahan lateral dengan magnitud relatif besar terjadi pada bagian atas tiang, dan semakin dalam perpindahan lateral, maka semakin mendekati nol. Dapat dilihat di gambar 5 bahwa titik jepit umum yang tercapai pada kedalaman 13 meter di bawah dasar laut untuk tiang dengan diameter 60 cm. Untuk tiang dengan diameter 90 cm, titik jepit terjadi pada kedalaman 15-17 meter. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pada kedalaman antara 13 meter sampai 17 meter terjadi tanahnya mulai padat sehingga mampu menjepit tiang. Selanjutnya, untuk yang gambar 6 menunjukkan hubungan perpindahan horizontal dan beban lateral untuk tiang berdiameter 60 cm serta 90 cm. Hasil analisis kapasitas lateral menunjukkan bahwa kapasitas lateral tiang rata-rata dengan perpindahan lateral di kepala tiang sebesar 10 mm, biasanya kapasitas lateral tiang adalah 52 kN.
Untuk tiang berdiameter 90 cm, kapasitas lateral tiang rata-rata untuk perpindahan lateral kepala tiang sebesar 10 mm adalah 115 kN. Selanjutnya, kekuatan kelompok tiang. Pada pondasi kelompok tiang, gaya-gaya yang menjadi perhatian adalah adanya gaya tarik dan gaya lateral yang relatif besar. Dalam penelitian ini, gaya tarik dan gaya lateral yang terjadi untuk perancangan yang ideal berturut-turut adalah sebagai berikut: 1980 kN dan 1780 kN. Berdasarkan beban-beban yang bekerja tersebut, maka diperlukan konfigurasi sejumlah pondasi tiang pancang dengan masing-masing berdiameter 90 cm. Kekuatan kelompok tiang digambarkan menurut gambar 7. Gambar 7 ini merupakan rancangan konfigurasi tiang pancang dalam suatu kelompok tiang. Jarak antar tiang yang diukur dari pusat ke pusat tiang minimum adalah 2,5 diameter tiang atau kira-kira 2,3 meter. Dalam analisis ini, dirancang dalam 3 bentuk konfigurasi kelompok tiang. Konfigurasi 1 terdiri dari 5 buah tiang, konfigurasi 2 terdiri dari 16 buah tiang, dan konfigurasi ketiga terdiri dari 4 buah tiang. Oke. Oke, dilanjut ke kekuatan kelompok tiang, hubungan antara defleksi, momen dan kekuatan geser sepanjang kedalaman tiang dari hasil analisis konfigurasi kelompok tiang dapat dilihat pada gambar 8. Next, kekuatan kelompok tiang, hasil analisis menunjukkan bahwa konfigurasi 1 dan konfigurasi 3 memberikan distribusi gaya pada masing-masing tiang. Masih berada di bawah kapasitas aksial tarik dan lateral yang diizinkan, yaitu sebesar 450 kN dan 115 kN pada konfigurasi 2. Gaya tarik yang bekerja pada tiang besarnya adalah 478 kN. Gaya tarik yang dihasilkan ini sedikit berada di atas kapasitas tarik yang diizinkan, yaitu 450 kN. Kelebihan beban sebesar 28 kN ini harus ditopang oleh kelompok tiang. Untuk itu, panjang tiang pada lokasi tersebut perlu diperdalam hingga 33 meter. Deformasi maksimum yang terjadi untuk konfigurasi 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 0,33 dan 0,32 cm. Next. Analisis stabilitas fondasi caisson. Berdasarkan beban tarik yang akan dipukul oleh fondasi caisson dalam penelitian ini, maka dirancang menggunakan 2 tipe fondasi caisson. Gambar 9 dan gambar 10 menunjukkan tipe konfigurasi fondasi caisson beserta dimensinya, seperti di bawah ini. Next, analisis stabilitas fondasi caisson. Fondasi caisson dimodelkan sebagai elemen padat dan menghasilkan beban gravitasi setara dengan 2.600 kN untuk konfigurasi tipe 1 dan beban gravitasi setara dengan 4.445 kN untuk konfigurasi tipe 2. Beban gaya-gaya tersebut digunakan untuk menahan gaya tarik sebesar 1.016 kN untuk konfigurasi tipe 1 dan untuk menahan gaya tarik sebesar 3.950 kN untuk konfigurasi tipe 2. Deformasi penurunan akibat pembebanan segera dapat dilihat pada gambar 11. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa deformasi elastik yang dihasilkan adalah 18 mm sampai 21 mm untuk konfigurasi tipe 1 dan sebesar 22 sampai 24 mm untuk konfigurasi tipe 2. Deformasi elastik tersebut didapat dengan menerapkan angka keamanan sebesar 4. Analisis stabilitas fondasi caisson. Dengan mempertimbangkan harga indeks kompresi dalam penelitian ini dan merata-ratakan dengan korelasi empiris dari metode Skepson, maka didapat harga indeks kompresi sebesar 0,27. Berdasarkan hasil analisis, maka besarnya penurunan konsolidasi untuk kedua tipe fondasi caisson tersebut adalah berkisar 10 sampai 24 mm, berada di tengah-tengah fondasi caisson. Dengan mempertimbangkan nilai koefisien konsolidasi yang direkomendasikan oleh US Navy 1977 dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,003 cm persegi per detik, maka derajat konsolidasi sebesar 90%. 90% konsolidasi yang terjadi memerlukan waktu lebih dari 20 tahun.
Lanjut, mengingat dasar pondasi Kaisen relatif cukup panjang yaitu 22 meter, maka penurunan konstelasi yang tidak seragam perlu diantisipasi dengan melakukan monitoring pada struktur SPT tersebut. Penurunan yang tidak seragam ini dapat mengganggu stabilitas pada sistem struktur secara keseluruhan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi tanah permukaan yang terdiri dari pasir lepas hingga berpotensi mengalami likuifaksi saat gempa bumi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan yang berlebihan pada sistem fondasi yang akan mengakibatkan gangguan pada stabilitas struktur SPT. Bisa dilihat gambar pada 11 di Rumah Sakit Pembangunan Seketika. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Next. Yang pertama, analisis dari dukung tiang pancang untuk memberikan kapasitas maksimum, maka tiang pancang harus tertanam sampai ke dalam 35 meter di bawah dasar laut. Yang kedua, hasil analisis kapasitas lateral untuk tiang dengan diameter 60 mm dan 90 mm menunjukkan kedalaman jepit bervariasi antara 13 meter dan 17 meter dari dasar laut. Yang ketiga, kapasitas lateral tiang untuk diameter 60 meter dan 90 meter yang menghasilkan perpindahan lateral kepala tiang sebesar 10 mm adalah sebesar 52 kN dan 115 kN. Next. Yang keempat, analisis stabilitas fondasi Kaison menunjukkan bahwa konfigurasi fondasi mampu menahan SFT atau Submerged Floating Tunnel. Yang kelima, analisis stabilitas fondasi kelompok yang menunjukkan bahwa konfigurasi fondasi kelompok yang mampu menahan SFT. Yang keenam, fondasi lokasi yang dipilih tersebut, kondisi tanah permukaan yang terdiri dari pasir lepas dapat menyebabkan lapisan tanah berpotensi mengalami likuifaksi saat gempa bumi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan yang berlebihan. Next. Saran. Adapun saran yang pertama untuk sistem fondasi Kaison, penurunan elastik dan penurunan konsolidasi tidak seragam. Yang kedua, pada saat konstruksi dan pasca konstruksi perlu dilakukan monitoring dengan memasang instrumentasi. Hal ini untuk mengetahui lebih awal jika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki dan dapat dengan cepat dilakukan langkah antisipasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.